hai semuanya. Bencana alam adalah hal yang sangat menakutkan bagi kita semua. Biasanya terdapat tanda-tanda sebagai awal mulanya terjadi bencana alam. Di negeri Sakura mempercayai ada satu ikan raksasa yang dianggap sebagai pertanda gempa bumi yang mengakibatkan tsunami. Ikan ini jarang terlihat oleh manusia karena biasanya hidup antara 198 meter sampai 914 meter di bawah gelombang, bahkan 1000 meter. Ikan raksasa ini juga menjadi legenda dan cerita rakyat dan sering disebut sebagai monster laut. Lalu seperti apa sih ikan pertanda bencana ini? Benarkah makhluk ini adalah monster yang menakutkan? Langsung aja kita simak videonya. Ikan oarfish. Tahukah kamu apa itu oarfish? Oarfish adalah ikan bertulang panjang yang masih bertahan hidup. Oarfish menjadi salah satu ikan yang jarang ditemui orang karena sangat langka. Ikan oarfish termasuk ke dalam famili Regalesidae. Salah satu spesiesnya, Regalesus glesen, pernah masuk ke dalam Guinness Book of World Record dengan panjang tubuh hingga 11 meter. Ikan oarfish adalah ikan raksasa yang sangat jarang terlihat di permukaan laut karena ikan ini hidup di kedalaman laut yang cukup besar. Disebut sebagai ikan dengan tulang terpanjang di dunia karena panjang ikan ini bisa mencapai panjang 56 kaki atau setara dengan 17 meter dengan berat yang bisa mencapai 600 pon atau 270 kg. Ikan ini juga memiliki bentuk memanjang dan agak pipih serta berenang dengan cara meliukkan badannya seperti ombak. Inilah yang membuat orang menyebutnya seperti naga laut. Sirip ikan oarfish juga memanjang di seluruh bagian tubuhnya, mulai bagian kepala hingga ujung ekor. Uniknya, ikan ini memiliki jumlah insang yang sangat banyak, yakni sekitar 40 hingga 58 pasang. Tubuh ikan oarfish berwarna keperakan dengan titik hitam dengan siripnya berwarna merah. Ikan oarfish tidak berbahaya bagi manusia, khususnya bagi pelaut. Ikan ini bahkan tidak memiliki gigi. Apa yang dianggap gigi pada oarfish tak lain struktur tipis yang berfungsi untuk menangkap organisme kecil. Makanan oarfish adalah plankton dan makhluk-makhluk kecil di laut dan mampu hidup hingga kedalaman 1000 meter. Ikan ini tidak memiliki sisik dan hanya diselimuti oleh semacam membran yang disebut guanin. Salah satu makhluk mitologi. Dikutip dari buku Makhluk Mitologi Sedunia pada tahun 2012 oleh Zamidra, oarfish menjadi makhluk mitologi pada zaman dahulu yang disebut Regalesus glesen. Pada zaman dahulu, makhluk seperti oarfish dianggap sebagai monster atau ular laut. Ikan yang termasuk ke dalam kategori langka ini tidak pernah tertangkap kamera dalam keadaan hidup hingga tahun 2001. Oarfish memiliki sirip tunggal dan termasuk ikan penyendiri. Ketika ikan ini sedang sakit atau sekarat, akan naik ke atas permukaan laut dan bertahan hingga mati. Hal ini dimungkinkan untuk menarik perhatian pelaut atau hanya ingin memandang matahari untuk terakhir kalinya. Para pelaut masa lampau mungkin telah melihat ikan ini di permukaan dan mempersepsikannya sebagai monster laut. Misalnya, pada tahun 1860, ketika seekor oarfish sepanjang 5 meter terdampar di pantai Bermuda, penduduk Severa mengaitkannya dengan monster laut yang legendaris. Mitos yang dipercaya masyarakat tentang oarfish yang bisa memberi pertanda akan datang bencana ternyata berawal dari Jepang. Dalam mitologi Jepang, ikan oarfish dipercaya akan muncul ke permukaan air dan pantai kapanpun mereka merasa ada bahaya. Ketika bencana gempa bumi dan tsunami yang menimpa reaktor Fukushima terjadi pada tahun 2011 silam, lusinan ikan oarfish ditemukan terdampar di perairan Jepang. Kisah penangkap ikan oarfish di Pelabuhan Pamatata, Selayar, Sulawesi.
Nelayan bernama Hairul menceritakan tentang penangkapan orfish yang panjangnya 4 meter lebih tersebut. Hairul berkisah dia bersama 7 rekannya sudah 8 hari mencari ikan di sekitar pelabuhan Pamatata Selayar. Hingga pada hari terakhir kapal Anugerah Indah yang ditumpanginya dihampiri oleh orfish. Awalnya Hairul menduga orfish tersebut hanya tali yang tersangkut kapal, sebab kulit ikan tersebut sangat bening. Saat tahu yang dilihatnya adalah ikan, Hairul mengaku sempat takut karena baru pertama kali melihatnya. Setelah mengevakuasi ikan orfish ke atas kapalnya, lanjut Hairul ia mencari tahu jenis ikan yang ia temukan lewat internet. Info yang diterimanya pun mengaitkan orfish dengan gempa dan tsunami. Lalu Hairul membawa orfish tersebut ke pelabuhan Bira Bonto Bahari. Warga di pelabuhan pun geger karena legenda ikan tersebut merupakan penanda datangnya gempa dan tsunami. Namun, akhirnya Hairul membuang ikan tersebut ke laut karena tak ada warga yang membelinya. Hairul yang sudah hampir 2 tahun melaut mengaku baru pertama kali melihat dan menangkap orfish. Baginya, pengalaman langka tersebut sebagai anugerah indah. Kemunculan orfish sebelum terjadi gempa bumi diikuti tsunami. Ternyata bukan hanya di Indonesia kemunculan orfish sebelum terjadi gempa bumi. Di sejumlah negara pun juga pernah terjadi, seperti bencana gempa di Jepang pada tahun 2011. Anggapan tersebut kian santer bahwa sebelum terjadinya gempa 2011 di Fukushima yang memicu gelombang tsunami, sebelumnya muncul lusinan orfish terdampar di pantai. Ada pula yang tersangkut di jaring nelayan. Setelah itu terjadilah bencana memporak-porandakan pesisir pantai di Fukushima setelah terjadi gempa berkekuatan 9,0 skala Richter diikuti gelombang tsunami 10 meter. Hal yang sama juga pernah terjadi di negara Filipina pada tahun 2017 silam. Yang sebelumnya diketemukan orfish berenang-renang di pantai wilayah Kepulauan Mindanao. 2 hari setelah orfish terlihat di pantai, gempa 6,7 skala Richter terjadi menghantam kawasan tersebut. The Telegraph juga pernah memuat artikel tentang orfish yang muncul ke permukaan sebelum terjadi gempa besar di Chili dan Haiti pada tahun 2010 silam. 6 fakta ikan orfish. Inilah fakta-fakta mengenai ikan orfish yang harus kamu ketahui. 1. Punya 3 jenis. Ikan orfish adalah ikan yang tinggal di dasar laut sehingga jarang muncul ke permukaan. Ikan ini terdiri dari 3 jenis, yakni yang pertama Regaleus ascanius, yaitu merupakan orfish dengan penyebaran yang sangat luas. Yang kedua Agrostychtis parkeri, yaitu orfish yang penyebarannya di selatan Australia, New Zealand, dan Argentina. Dan yang terakhir adalah Regalecus russelli, yaitu orfish dengan penyebaran di Samudra Pasifik seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Meksiko, serta di Samudra Hindia. 2. Bisa dikonsumsi. Peneliti taksonomi ikan lipi Teguh Peristiwadi kepada detik.com pada Februari lalu mengatakan ikan orfish pada dasarnya tidak berbahaya. Bahkan daging ikan orfish dapat dikonsumsi. Meskipun memiliki bentuk tubuh yang panjang dan besar serta daging yang banyak dan dapat dikonsumsi, namun ikan orfish tidak umum dan tidak lazim untuk dikonsumsi. Hal ini dikarenakan daging ikan ini terbilang lembek dan kenyal seperti agar-agar. Inilah alasan kenapa ikan orfish tidak masuk dalam kategori jenis ikan buruan para nelayan. Sementara untuk kandungan nutrisinya sejauh ini belum ada hasil penelitian yang dapat mengungkapkan nutrisi dari ikan orfish. 3. Habitat asli. Berdasarkan jenisnya, ikan orfish hidup di berbagai macam lokasi. Mereka tidak bercampur dan tinggal di lokasi sesuai jenisnya, seperti yang sudah dijelaskan pada fakta ke-1. 4. Dijuluki Messengers of the Sea God. Misteri ikan raksasa orfish yang dijuluki Messengers of the Sea God atau pembawa pesan dari kerajaan dewa laut sering disebut-sebut sebagai ular raksasa di laut yang meramalkan kabar dari Tuhan. Dan ini merupakan sebuah legenda kuno.
Hal tersebut karena sebagai makhluk yang tinggal di dasar lautan tentunya akan merasakan pergerakan lempeng bumi, sehingga membuatnya khawatir hingga menjadi gelisah. Maka ikan oarfish akan muncul ke permukaan. 5. Dikaitkan dengan gempa dan tsunami. Kemunculan ikan oarfish sering dikaitkan dengan peristiwa gempa dan tsunami, sebab dilaporkan ada kemunculan ikan oarfish sebelum bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Jepang dan Indonesia. 6. Penjelasan ilmuwan. Profesor Iktiologi Pengkajian Ikan Universitas Kagoshima, Hiroyuki Motomura, mengatakan tidak ada hubungannya kemunculan ikan oarfish dengan bencana alam. Sebab ada beberapa faktor yang memicu ikan muncul ke permukaan laut, seperti mengikuti arus laut. Beberapa informasi sering mengaitkan kemunculan oarfish dengan peristiwa gempa bumi. Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, munculnya ikan oarfish ke permukaan bukan pertanda gempa besar dan tsunami. Munculnya oarfish ke permukaan berkaitan dengan teori upwelling. Upwelling adalah fenomena saat air laut yang lebih dingin dan memiliki berat yang besar. Hal tersebut mengakibatkan arus dari dasar laut ke atas yang mendorong banyak hewan laut naik ke permukaan. Salah satunya oarfish yang termasuk spesies ikan laut dalam. Ikan oarfish memang dijuluki sebagai monster laut. Julukan sebagai ikan pembawa tanda bencana pun sudah melekat. Namun faktanya ikan raksasa ini tidak semenakutkan itu, karena ikan raksasa ini tidak akan menyerang manusia dan bukan jenis ikan pembunuh seperti hiu. Julukan mengenai ikan pertanda pembawa bencana pun dianggap hanya mitos belaka. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga mempercayai kemunculan ikan oarfish sebagai tanda akan terjadinya gempa bumi dan tsunami? So guys, sekian pembahasan kita kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian ingin menambahkan, kalian bisa komen di bawah. Thank you for watching, dan jangan lupa subscribe, like, and share. I'll see you guys in the next video. Wassalamualaikum, makasih. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus.